Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ketika Sophie merasa ketakutan, Garda malah menatapnya dengan senyum remeh. Pria itu mengamati wajah Sophie lekat-lekat. Mungkin pria itu sedang memikirkan hukuman apa yang pantas untuk istri barunya itu. Karena Garda masih belum memberikan balasan setimpal atas aksi Sophie yang hampir saja membuatnya malu di hari pernikahannya. Gadis itu dengan berani kabur saat acara pernikahan sudah di depan mata. Tidak mau Sophie membangkang lagi. Garda lantas mencari cara agar Sophie tunduk padanya. Malam ini ia akan buktikan pada istri barunya siapa yang paling berkuasa. "Mengapa kau menutup matamu? Apa kamu berharap aku akan menciummu?" sindir Garda dengan tatapan yang merendahkan. Pria sial, mengapa seolah jadi aku yang berharap? Mudah sekali baginya memutarbalikkan fakta, batin Sophie. Dalam hati ia merutuki sikap suaminya yang menurutnya tidak terpuji itu. "Berbaliklah," seru Garda tegas. Sial, apalagi yang akan ia lakukan? Sophie tambah panik. Ia mulai berjibaku dengan hatinya. Ini benar-benar kondisi yang sangat tidak ia inginkan. Rasanya ia ingin berteriak saja yang kencang dan lari dari sana. Tapi mustahil, para bodyguard sudah siap siaga di depan pintu kamar. Ia hanya bisa mendesis kesal. "Tunggu apa lagi? Berbaliklah." Kali ini nada bicara pria itu cukup tinggi membuat Sophie terperanjat karena kaget. Sophia lantas memandang sebal ke arah Garda. Rasanya bila Garda adalah seorang wanita sepertinya, mungkin ia akan menjambak rambut suaminya sampai rontok tak bersisa. Dalam hati ia tertawa senang saat membayangkan imajinasi liarnya. Dalam kepala Sophie, ia membayangkan bahwa pria gagah di depannya menjelma menjadi sosok perempuan. Sophie kemudian memutar tubuhnya. Ia tertawa cekikikan, membuat suaminya mendekat. "Ada yang lucu, mengapa tertawa?" Garda semakin mendekat. Dek, mulut Sophie seketika seperti terkunci. Jangankan tertawa, bernafas saja ia tahan. "Sial," gerutunya dalam hati. Srek! Garda berhasil membuka resleting gaun yang dikenakan oleh istri barunya dengan sempurna, hingga punggung mulus Sophie terekspos tanpa ada yang menghalangi, putih, mulus, dan mengkilap, seperti berlian di etalase toko yang menggoda siapa yang memandangnya. Haduh, apa yang aku takutin benar-benar akan terjadi. Oh my God, bagaimana ini? Sophie terlihat gelisah. Ia tidak suka momen seperti ini. Andai Garda adalah orang yang dicintainya, pasti ia akan merasa bagai wanita yang paling bahagia di dunia ini. Tapi kenyataan tak sinkron dengan angan-angan Sophie. Ia harus satu ruangan menghabiskan malam pertama dengan pria yang tidak ia sukai. Sementara itu, Garda nampak sedikit kagum dengan pemandangan yang ada di depannya. Ini lebih indah daripada pemandangan alam yang ada pada kalender yang dijual di pasar, mahakarya agung yang tak ternilai harganya. Terlalu dekat wajah Garda membuat Sophie dapat merasakan hembusan nafas suaminya tepat di punggungnya. Bagaimana ini? Sophie kembali panik. Ia memang tipe cewek sering berpacaran, tapi ia tidak pernah melakukan hal yang bukan-bukan. Baginya hal seperti ini adalah kali yang pertama. Paling mentok hanya sampai ciuman. Untuk selebihnya ia memilih mundur. Jika memaksa, maka ia akan auto minta putus. Dan sekarang Sophie merasa sudah di ujung tanduk, apalagi dengan sengaja Garda meniup telinganya, membuat gadis tersebut bergidik. Bulu-bulunya nampak berdiri.
Dan Garda malah tersenyum tipis menyaksikan Sophie yang merinding karena tiupan angin dari mulutnya, bukan karena tiupan dari makhluk halus. Tidak tahan, Sophie langsung berbalik. "Aku mau ganti baju," ujar Sophie cepat-cepat sembari tangannya memeluk tubuhnya sendiri, berusaha melindungi diri dari sergapan Garda karena dia sudah merasakan firasat buruk karena Sophie dapat merasa bahwa pria yang barusan menikahinya itu ingin memakannya hidup-hidup. "Tidak usah," cegah Garda. Pria itu pun langsung menarik pinggang Sophie, membuat gadis tersebut langsung oleng. Beruntung Garda sangat sigap. Ia menangkap tubuh Sophie dan mendekapnya dalam pelukan. Modus. "Apa yang kau lakukan?" Sophie jelas merasa amat kesal bukan main, sampai ia lupa memegang gaun yang sekarang melorot karena tangannya memegang suaminya. Ia berpegang erat pada lengan yang kekar itu, takut jatuh, tapi malah gaunnya yang jatuh dengan bebas. "Sial!" Sophie merutuki nasib naasnya malam ini. Sedangkan sang suami, ia harus menelan salivanya. Jiwa laki-lakinya mulai goyah. Ia langsung memalingkan muka, memberi kesempatan pada Sophie untuk membetulkan gaunnya. "Mengapa aku berpaling? Bukankah dia istriku sekarang? Tubuhnya adalah milikku." Garda menyeringai. Senyum setan pun mulai tergambar jelas di wajah tampannya. "Jangan lihat!" teriak Sophie tatkala Garda akan melihat ke arahnya. Lagi-lagi Garda dibuat keki. Dengan terpaksa, ia membiarkan Sophie untuk saat ini, detik ini tepatnya. Karena sekarang matanya tertuju pada sebotol wine yang ada di atas meja, ia pun tersenyum penuh arti. "Mandilah." Tiba-tiba saja ia menyuruh Sophie untuk membersihkan diri. Tidak butuh perintah kedua. Kebetulan Sophie ingin lari. Secepat kilat, pengantin baru itu langsung menuju kamar mandi. "Ya ampun, gila, sungguh memalukan." Sophie meremas wajahnya dengan kasar. Peristiwa melorotnya gaun yang ia pakai membuatnya malu. Sial! Ngapain juga tadi dibuka resletingnya?" Sophie masih saja merutuki kejadian yang memalukan barusan. Rasa malunya sampai ubun-ubun. "Tok tok tok, baru juga masuk, ngapain juga ketuk-ketuk pintu?" seru Sophie kesal. Masih sambil memegang gaunnya yang belum ia lepas, Garda langsung masuk ke dalam begitu pintu dibuka. "Hei, apa yang kamu lakukan?" Sophie menutup kedua matanya ketika pria itu membuka celana. Dengan wajah tanpa dosa, Garda malah buang air kecil dengan begitu santainya. Ia tidak tahu aksinya membuat Sophie menjadi kalang kabut tak karuan. Gadis itu panik dan terperanjat, mulutnya komat kamit menyumpahi suaminya. "Dosa apa yang aku buat di kehidupan sebelumnya? Mengapa nasib sial bertubi-tubi menghampiri?" Sophie meratap. Ia menatap dinding kamar mandi dan berdiri di pojok ruangan. Begitu selesai, Garda berlalu keluar kamar mandi. Tanpa suara, ia melirik Sophie seraya berkata, "Mandi yang bersih." Ia pun keluar sembari tersenyum jahil. Sophie bersumpah ia sedang ingin menghajar seseorang malam ini. Samsak juga boleh. Emosinya sudah sampai ubun-ubun. Ia gemas bukan main pada aksi Garda yang seenaknya itu. Selesai mandi, Sophie pun keluar dengan mengenakan handuk kimono. Sebuah handuk juga melilit tepat di atas kepalanya yang basah. Bahkan masih ada air menetes di sekitar lehernya. Sementara itu, dari tempat duduknya, Garda dapat mencium aroma kesegaran dari wangi sampo yang Sophie gunakan. Tanpa disadari, jakun pria tersebut naik turun. Ia menelan ludah dengan kasar. Apakah nalurinya sebagai seorang pria sudah kembali mencuat?
Sophie yang tidak tahu bahwa dirinya sedang dalam pengawasan Garda dengan santai duduk di meja rias. Ia melepaskan lilitan handuk di kepala, lalu mengeringkannya seraya bersenandung ria. Sesaat ia lupa malam ini malam apa. Malam Jumat Kliwon? Bukan, ini adalah malam pengantin, malam pertama mereka berdua. Ehem, terdengar suara orang berdehem. Seketika Sophie langsung memutar kepalanya ke sumber suara. Apa? Cetus Sophie galak. Aku bantu keringkan. Tanpa menunggu persetujuan dari istri yang baru ia nikahi, pria itu langsung menarik handuk dari tangan Sophie dengan paksa. Sophie pun mendengus dengan kesal. Suaminya itu sangat menjengkelkan, suka sekali seenaknya. Aku suka aromamu, bisik Garda tiba-tiba sambil membungkuk mendekati Sophie yang tengah duduk. Biar aku saja, Sophie bergegas merebut kembali handuknya. Ia yakin Garda akan berulah, tidak sekedar membantu mengeringkan rambutnya, tapi pasti ada rencana yang lain. Dan benar apa yang dipikirkan Sophie, karena sesaat kemudian Garda memberikan sebuah paper bag padanya. Apa ini? Sophie menatap penuh tanya. Ia sudah menaruh curiga sejak awal pada suaminya itu. Kenakan malam ini, titah Garda. Gadis itu langsung memutar dua bola matanya. Ia berpikir keras, menerka-nerka hal apa lagi yang akan terjadi padanya. Perlahan Sophie pun melirik isi dalam paper bag tersebut. Hah? Sorot mata Sophie menajam seakan tak percaya. Pria gila, mesum. Ia merutuk dalam hati. Ini adalah malam paling sial sepanjang sejarah hidupnya. Matanya masih menatap nanar tak percaya. Paper bag sialan. Buk, Sophie membuang benda itu ke atas ranjang. Pakai atau mau aku pakaikan? Ancam Garda.